Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat bertemu lagi dalam persekutuan doa masa Pentakosta. Hari ini hari Rabu 19 Mei 2021. Untuk menyambut persekutuan doa ini, marilah kita mengambil saat duduk sejenak untuk kita mempersiapkan diri memasuki persekutuan doa ini. Saat teduh mulai. Saat teduh cukup. Mari kita sambut persekutuan doa sore hari ini dengan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 237, baitnya yang pertama dan yang kedua, Roh Kudus tetap teguh. Mari kita memasuki doa sebelum kita memasuki persekutuan doa ini. Tuhan Allah Bapa, Allah yang Maha Kasih, puji syukur dan terima kasih kami Tuhan karena saat ini Tuhan kembali boleh kumpulkan kami dalam persekutuan doa masa Pentakosta. Tuhan, kami bersyukur pula karena setiap saat Tuhan boleh berkati kami dengan firman-firman Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh senantiasa berjalan dalam kehendak Tuhan saja. Tuhan, saat ini pun kami hendak memuji Tuhan, kami hendak bersyukur kepada Tuhan, dan kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang bukakan hati kami, Tuhan sendiri yang pimpin dengan Roh Kudus Tuhan, agar kami boleh menerima firman ini dengan benar. Terima kasih Tuhan, bila ada beberapa saudara kami yang saat ini belum bisa berkumpul bersama kami, kiranya Tuhan berkati mereka, sehingga boleh senantiasa bersekutu dan berkumpul bersama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Pada persekutuan doa sore hari ini, Tuhan pun memperkenankan kita untuk mengumpulkan persembahan. Persembahan ini
akan kita masukkan ke dalam amplop yang akan diberi tanggal sesuai dengan tanggal persekutuan doa yang dilaksanakan. Untuk mengantarkan persembahan ini, mari kita membaca dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita mengumpulkan persembahan kita dengan diiringi pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 149, baitnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Berkat, terima kasih Tuhan karena kami boleh senantiasa bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami pun mengumpulkan sebagian kecil dari berkat Tuhan yang boleh kami terima untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang sucikan persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh layak bagi perkembangan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Kami pun saat ini Tuhan hendak menerima berkat Tuhan berupa firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 16 ayat 16 sampai 24. Kiranya Tuhan pimpin kami, bukakan hati kami sehingga kami boleh menerima dan mengerti akan firman ini dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami senantiasa memohon berkat Tuhan untuk setiap langkah dan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan. Hari ini diambil dari Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai 24. Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai 24. Ya. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang, apakah artinya
Ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripada. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam nama-Ku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam nama-Ku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukamu. Demikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang membaca dan melaksanakan firman Tuhan. Haleluya. Kehadiran Kristus yang terus-menerus. Kehadiran Kristus yang terus-menerus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, secara khusus Jemaat GKJ Sukorejo, apa yang spesial di hari ini? Rabu 19 Mei tahun 2021. Adakah yang spesial di hari ini? Semoga tidak lupa ya. Tidak lupa. Hari ini 19 Mei tahun 2021 adalah tepat dengan hari ulang tahun gereja kita terkasih GKJ Sukorejo yang ke-44 tahun. Di mana 44 tahun yang lalu, tepat pada tanggal 19 Mei tahun 1977, Tuhan telah mendewasakan gerejanya GKJ Sukorejo yang dulu menjadi salah satu pepantang GKJ Kendal. 44 tahun perjalanan gereja kita GKJ Sukorejo. Apakah ini seharusnya menjadi bukti yang cukup bahwa memang kehadiran Kristus itu terus-menerus hadir di tengah-tengah kehidupan umat? Seharusnya apa yang sudah terjadi atas gereja kita GKJ Sukorejo yang hari ini 19 Mei tahun 2021, 44 tahun gereja kita dewasa sejak 19 Mei tahun 1977. Seharusnya ini menjadi sebuah bukti yang sangat cukup bahwa Kristus tetap hadir secara terus-menerus di tengah-tengah kehidupan umat.
di tengah-tengah kehidupan bersama kita, yaitu dalam sebuah gereja yang saat ini kita ikuti, yang saat ini kita menjadi jemaatnya GKJ Sukoharjo 44 tahun. Walaupun mungkin secara fisik Kristus mungkin tidak hadir. Kristus mungkin tidak ada di sebelah kita secara fisik. Namun kehadiran Kristus dalam hal ini terus-menerus hadir, terus-menerus ada di dalam kehidupan komunitas umatnya, di dalam persekutuan yang ada secara khusus di gereja kita. Terus-menerus hadir, terus-menerus ada. Walaupun kalau berbicara tentang ketidakbersamaan ketika tidak bersama-sama dengan seseorang, ada mungkin yang kemudian menghadirkan sebuah rasa duka cita, seperti apa yang disampaikan Yesus kepada para murid, kamu akan berduka cita karena kamu tidak bersama-sama dengan aku. Tapi dikatakan di dalam judul perikop kita saat ini yang diberikan oleh LAI, duka cita mendahului kemenangan. Duka cita mendahului kemenangan. Di sini Tuhan Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa nanti atau tinggal sesaat saja kamu tidak akan melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Ini berbicara tentang Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Bapa, Putra dan pada saatnya nanti Tuhan Yesus naik ke surga, yang kemudian mencurahkan Roh Kudusnya yang adalah Allah sendiri, menjadi penuntun, menjadi penghibur setiap umat manusia, yang menguatkan kita setiap umat manusia untuk menjalani kehidupan. Bahkan kehidupan bergereja kita di GKJ Sukoharjo, yang sekali lagi saya sampaikan 44 tahun GKJ Sukoharjo dewasa. Cukup kan menjadi bukti bagi kita semua bahwa Kristus itu selalu hadir. 44 tahun saya kira bukan sebuah perjalanan yang pendek, bukan sebuah perjalanan yang monoton. Pasti ada dinamika yang ada bahkan di kehidupan kita masing-masing saat ini. Mungkin ada yang usianya baru belasan tahun, sampai usianya yang mungkin sudah usia lanjut. Pasti ada dinamika. Namun tetaplah percaya bahwa disitulah Kristus itu tetap hadir secara terus-menerus. Kristus hadir di tengah-tengah kita. Dengan apa? Dengan memberikan sang penghibur bagi kita, memberikan Roh Suci, Roh Kudus, Roh penghibur bagi kita, yaitu yang akan memampukan kita menjalani kehidupan hidup. Dan disinilah seperti ayat 24 dikatakan, ketika Yesus itu telah mencurahkan Roh Kudusnya kepada umatnya, kamu mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah suka kita. Kita seharusnya kan berpikir dimampukan untuk menjalani hidup saja sudah menjadi sumber suka kita sendiri. Apalagi ditambah Tuhan Yesus mengatakan, mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacita. Di sini sudah tidak ada alasan bagi kita untuk tidak ada alasan bagi kita untuk mutu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur, tidak berdoa, apalagi sampai tidak beribadah. Tidak ada alasan lagi, karena Allah sudah menunjukkan bahwa kehadiran Allah Bapa dan Roh Kudus itu tetap ada dalam kehidupan kita manusia. Makanya sekarang itu kita tidak usah mencari-cari. Kita tidak usah mencari-cari
Allah itu ada di mana. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menyadari kehadiran Allah, kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita. Apa contohnya? Contohnya, walaupun kita saat ini di tengah-tengah pandemi, kehadiran Allah terjadi, puji Tuhan saya tetap sehat, puji Tuhan saya tetap dilindungi. Nah itu kan bukti kehadiran Kristus. Bukti kita itu masih dilindungi oleh Roh. Jadi berbicara tentang apa? Berbicara tentang bagaimana pikiran kita itu bukan pikiran yang selalu negatif. Gereja kita GKJ 44 tahun sudah dewasa. Kristus hadir di tengah-tengah gereja kita, hadir. Buktinya sampai sekarang gereja ini masih tetap berdiri, gereja ini masih tetap eksis dengan jemaatnya. Duk Kordo, ada yang di Pepatan Purwok Sewu, ada yang di Pepatan Pelantungan, ada yang di kelompok Sukomangku. Jemaatnya juga tersebar luas. Itu merupakan karya Roh. Mari kita syukuri, mari kita sadari Kristus hadir di dalam kehidupan kita itu secara terus menerus. Walaupun mungkin apa yang terjadi itu tidak selalu sesuai dengan keinginan kita, tapi itulah yang terbaik bagi kita. Ada sebuah pepatah mengatakan, berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Duka cita yang mendahului kemenangan. Tetap semangat dan tetap sadar Roh Kudus itu hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan berkati. Amin. Mari kita bersama menaikkan doa syafaat kita yang nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa Kami yang kita pujikan dengan dari ciptaan Pendeta Eko. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami di surga, Bapa kami yang maha baik, terima kasih karena hari ini, tepat tanggal 19 Mei tahun 2021, Tuhan telah menganugerahkan kepada gereja Tuhan di GKJ Skorje untuk boleh memasuki usianya yang ke-44 tahun. Ini merupakan berkat dari Tuhan yang luar biasa, merupakan pemberian Tuhan yang luar biasa, dan merupakan bukti bagi kami setiap umat bahwa Kristus selalu hadir di tengah-tengah hidup kami, bahwa Kristus yang selalu menguatkan kami setiap orang untuk menjalani hidup ini melalui Roh Kudus yang Tuhan curahkan kepada kami. Maka kami sadar GKJ Sukoharjo masih boleh tetap eksis sampai dengan hari ini merupakan karena turut campur Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Dan ini menjadi bukti bahwa Roh Kudus yang memang telah menguatkan kami. Maka baik gereja Tuhan, GKJ Sukoharjo secara khusus, ataupun setiap kami masing-masing yang saat ini diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan yang ada, kami mohon Tuhan yang akan menguatkan kami. Baik itu pergumulan di keluarga kami masing-masing, baik itu pergumulan di sekolah, di kampus, di tempat kerja, ataupun pergumulan-pergumulan apapun yang kami hadapi, kiranya itu tidak membuat kami semakin menjauh dari Tuhan, namun kiranya itu semakin menyadarkan kami bahwa kami harus semakin bersandar kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami. Begitu pula tantangan yang saat ini dihadapi bangsa Indonesia tengah-tengah pandemi, Tuhan kiranya yang akan menguatkan kami. Walaupun saat ini ada berita, ada varian baru dari virus corona ini, namun kiranya Tuhan yang akan lindungi kami, berkati kami. Segala peristiwa yang terjadi di bulan Mei ini, Tuhan kiranya yang memberkati. Tuhan kiranya yang memampukan kami, setiap umat Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun umat Tuhan berada, Tuhan yang akan selalu menyadarkan bahwa Tuhan itu yang lebih besar dari segalanya, bukan masalah, bukan segala sesuatu yang merugikan yang menguasai hidup kami, namun hanya Tuhan yang maha kuasa, yang maha baik, yang memampukan kami menjalani ini. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan kiranya yang memberkati mereka, Tuhan kiranya yang menyadarkan dan memberikan pemulihan. Apabila saat ini masih ada saudara-saudara kami yang masih
dalam proses mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, menjalani hidupnya. Tuhan kiranya yang akan memberikan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami naikkan dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Kau punya